Desiran angin sore menyapu lembut ladang tebu di pelosok Kediri, saat suara azan maghrib menggema dari surau kecil yang mulai rapuh dimakan usia. Di antara rimbunnya batang tebu, Alia berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Tangan kasarnya menggenggam surat keberangkatan yang telah lama dinanti, namun hatinya bergolak tak menentu. Ia tahu, surat itu adalah harapan terakhir keluarganya keluar dari lilitan utang dan kemiskinan. Tapi di balik itu, ia juga tahu bahwa ia akan menapaki jalan yang tidak pasti, jauh dari rumah, jauh dari pelukan ibu. Di rumah reot berdinding anyaman bambu, ibunya terbaring lemah di dipan tua. Wajah perempuan renta itu tampak pucat, tangannya gemetar saat mencoba mengelus pipi Alia yang bersimpuh di sisinya. "Nak, ibu ndak bisa kasih apa-apa kecuali doa," ucap sang ibu dengan suara serak. Air mata Alia menetes tanpa bisa dibendung. "Aku cuma mau ibu sehat, biar aku nggak harus pergi," bisiknya. Tapi keduanya tahu, tak ada lagi pilihan selain jalan itu. Klinik pun sudah menolak karena tunggakan yang menumpuk. Sekolah adiknya juga hampir drop out karena belum bayar SPP 3 bulan. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Alia mengepak baju-bajunya dalam sebuah tas lusuh. Tak banyak yang dibawa, hanya gamis murah, mukena sobek, dan sebingkai foto keluarganya. Di sela-sela lipatan kain, ia selipkan Al-Quran kecil peninggalan almarhum ayahnya, satu-satunya peninggalan yang paling ia jaga. Ia duduk diam, memandangi dinding bambu yang tak lama lagi akan ia tinggalkan, entah untuk berapa lama. Angin malam membawa suara jangkrik, menyanyikan lagu perpisahan yang sunyi namun pilu. Pagi itu, kampung kecil geger. Gadis paling sabar di desa itu, Alia, akan pergi ke Arab Saudi. Tetangga berdatangan, beberapa membawa kue, beberapa lagi hanya peluk dan doa. Tapi tak semua memberinya restu. Ada yang berbisik sinis, Alia itu cantik, kalau sampai jadi simpanan orang Arab, siapa yang tahu? Kalimat itu menusuk, tapi Alia menahan amarahnya. Ia tahu, nasib perempuan miskin selalu jadi bahan gunjingan, bahkan ketika ia berusaha memperbaiki hidup. Di terminal bus, adiknya menangis memeluknya erat. "Mbak, jangan lupa pulang, jangan kayak tetangga kita yang hilang kabar." Alia tersenyum kecut, memaksakan ketenangan. "Aku pasti pulang, Dik. Aku nggak akan hilang." Ia tahu, janji itu terlalu berat untuk diucapkan, tapi lebih berat lagi untuk diingkari. Bus melaju pelan, membawa Alia menjauh dari semua yang ia kenal, menuju Jakarta untuk pelatihan sebelum terbang ke tanah asing yang hanya ia kenal dari siaran TV dan buku-buku agama. Selama pelatihan di penampungan, Alia menyaksikan kisah-kisah kelam dari sesama calon TKW. Ada yang disiksa majikannya, ada yang dipulangkan dalam peti. Hatinya menciut, tapi ia terus menguatkan diri. Bukan semua orang jahat. Allah pasti jaga aku, katanya dalam hati setiap kali ketakutan menguasainya. Ia menjadi TKW bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin bertahan. Dan bagi perempuan seperti Alia, bertahan adalah bentuk paling tulus dari keberanian. Hari keberangkatan pun tiba. Di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, Alia memeluk erat tas lusuhnya. Suara pengumuman penerbangan terdengar berulang-ulang, tapi tak satu pun yang mampu meredakan detak jantungnya. Matanya menatap keluar jendela, ke langit malam yang pekat. Ya Allah, aku nggak tahu apa yang menungguku di sana. Tapi tuntun aku, lindungi aku. Jangan biarkan aku hilang seperti yang mereka bilang. Ia mengusap wajahnya dengan air wudhu terakhir sebelum naik pesawat. Ketika roda pesawat lepas dari tanah, Alia menggenggam kuat Al-Quran kecilnya. Di kursi pesawat itu, seorang gadis desa dengan harapan rapuh sedang menuju takdir besar yang belum pernah ia bayangkan. Ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya di negeri pasir, bukan hanya sebagai buruh migran, tapi sebagai bagian dari kisah yang akan membuat dunia terdiam dan menoleh padanya. Langit Riyadh sore itu memerah seperti bara, menyambut kedatangan Alia dengan hawa panas yang menusuk kulit. Dari balik jendela mobil hitam berplat kerajaan, Alia hanya bisa terdiam. Kepalanya berputar-putar menebak seperti apa kehidupan yang akan dijalaninya. Hatinya masih tercekat, terbayang suara adiknya yang memanggil di terminal, wajah ibunya yang semakin menua. Ia genggam tas kecil berisi Al-Quran dan foto keluarga, satu-satunya harta yang membuatnya tetap waras di tengah ketidakpastian. Gerbang istana terbuka otomatis, menampakkan bangunan luas berarsitektur klasik Arab yang menjulang megah. Alia hampir tak percaya tempat seperti ini benar-benar nyata, seperti halaman dalam dongeng 1001 malam. Ia digiring masuk oleh pengurus agen ke dalam ruangan luas berpendingin dingin. Di sana, berdiri seorang perempuan berjilbab anggun,
kepala pelayan istana, yang memperkenalkan diri dengan bahasa Arab bercampur Inggris patah-patah. Alia hanya bisa mengangguk, matanya menyapu ruangan dengan canggung. Hari-hari pertamanya berjalan penuh ketegangan. Ia belum lancar berbahasa Arab, sering salah mengerti perintah, dan tak jarang dimarahi asisten rumah tangga senior. Namun tak seperti yang ia bayangkan, tidak ada cambukan, tidak ada lemparan sepatu seperti yang sering ia dengar dari cerita kelam sesama TKW di penampungan. Yang ada hanyalah jam kerja yang panjang, kesunyian yang menggigit, dan rindu yang menyesakkan dada. Setiap malam, sebelum tidur, Alia menatap langit-langit sambil berbisik lirih dalam doa, meminta kekuatan agar tidak runtuh. Pada suatu pagi, tak disangka, Alia dipanggil langsung ke ruang pribadi sang pemilik istana, seorang pria muda bernama Emir Faisal bin Salman Al-Murad. Detak jantung Alia memburu tak karuan. Apakah ini akhirku? Pikirnya. Namun saat pintu terbuka, yang ia lihat bukanlah raut angkuh atau tatapan arogan. Justru sepasang mata teduh memandangnya dengan tenang. Emir mengenakan gamis putih bersih dan surban rapi, berdiri di balik rak buku penuh karya-karya filsuf dan ulama klasik. Dengan suara yang tenang, Emir menanyakan namanya, asalnya, dan apakah dia butuh sesuatu. Alia nyaris tak percaya. Seorang sultan menanyainya dengan sopan, seolah-olah dirinya bukan siapa-siapa namun dihargai sepenuhnya. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan, jawab Alia, terbata namun tulus. Emir mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Panggil aku Emir. Aku bukan tuanmu. Kau tamu di rumah ini, bukan budak. Kalimat itu membuat Alia nyaris menangis. Baru sekali dalam hidupnya ada laki-laki yang memperlakukannya seakan ia memiliki martabat. Sejak hari itu, interaksi antara Alia dan Emir menjadi lebih sering. Bukan karena Emir ingin memanfaatkannya, tapi karena dia tertarik pada pandangan Alia yang sederhana namun dalam. Mereka berbicara soal kampung halaman, soal kitab-kitab agama, hingga soal makna keikhlasan. Emir bahkan mulai belajar beberapa kata Jawa, membuat Alia tertawa kecil. Senyum pertamanya sejak menjejak tanah gurun. Pelayan lain mulai curiga, namun Emir tak peduli. Ia memperlakukan Alia dengan hormat yang tak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Namun di balik semua itu, hati Alia tak sepenuhnya tenang. Ia sadar posisinya, hanya seorang TKW miskin dari pedalaman Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari percakapan santai dengan seorang bangsawan Arab? Tapi malam-malamnya kini berbeda. Ia tak lagi hanya menangis, tapi mulai menulis di buku kecil tentang hari-harinya, tentang rasa aneh yang tumbuh pelan-pelan di dadanya, rasa yang tak berani ia beri nama. Di ujung doanya malam itu, ia berbisik, jika ini ujian, maka kuatkanlah. Jika ini anugerah, maka jagalah. Udara Riyadh semakin dingin di malam hari, namun bukan angin gurun yang membuat Alia menggigil. Tatapan itu, tatapan mata hitam pekat milik Emir Faisal, masih membekas dalam benaknya. Bukan sekadar pandangan sopan antara majikan dan pekerja, melainkan sorot mata yang menyelami sesuatu yang lebih dalam. Saat Emir berbicara, Alia merasa seolah dirinya terlihat, bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai manusia seutuhnya, dengan luka, impian, dan martabat yang selama ini tersembunyi di balik seragam kerja. Hari itu bermula dari hal biasa, membersihkan ruang baca Emir. Saat ia sedang menata buku-buku yang berserakan, tiba-tiba Emir masuk, tanpa suara, dan berdiri di dekat jendela. Cahaya matahari sore menimpa wajahnya, menciptakan bayangan yang jatuh indah ke lantai marmer. Alia buru-buru menunduk, tapi sesuatu membuatnya ingin tetap menatap. Dan saat akhirnya mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti sejenak. Tidak ada kata yang terucap, hanya diam yang menggantung, mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Alia segera kembali bekerja, pura-pura sibuk dengan debu di rak buku yang sudah bersih. Tapi pikirannya kacau. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena bingung oleh rasa asing yang belum pernah ia alami. Emir lalu bertanya pelan, "Apa kau pernah membaca Jalaluddin Rumi?" Suara itu hangat, dalam, seperti musik yang menenangkan. Alia menggeleng pelan. "Saya hanya tahu namanya. Dari buku sekolah agama." Emir tersenyum kecil. "Rumi pernah berkata, apa yang kau cari, sedang mencarimu." Kalimat itu menghantam seperti ombak di dadanya. Ia tak paham seluruh maknanya, tapi kata-kata itu meresap dan menempel dalam pikirannya. Sejak hari itu, Alia merasa kehadiran Emir seperti bayangan yang mengikutinya diam-diam. Saat ia menyapu taman, Emir lewat. Saat ia mencuci piring di dapur,
Suara langkah Emir terdengar dari lorong. Tapi bukan karena mengawasi, melainkan seperti sengaja mempertemukan mereka dalam momen-momen kecil yang tak disengaja tapi terus berulang. Suatu malam, saat hujan turun tipis di gurun, peristiwa langka yang membuat langit Arab bersih dari debu, Emir mengajak Alia duduk di teras belakang istana. Mereka memandangi langit yang dihiasi bintang-bintang, sunyi, namun tak canggung. Di langit seperti ini, aku merasa kecil, kata Emir pelan. Tapi saat bersamamu, entah mengapa aku merasa utuh. Alia terdiam. Kata-kata itu membuat matanya panas, bukan karena gembira, tapi karena takut berharap pada sesuatu yang terlalu tinggi, yang bisa hancur dalam sekali tiup kenyataan. Hubungan mereka menjadi teka-teki. Emir mulai menitipkan buku-buku kepada Alia, menyelipkan catatan kecil berisi pertanyaan-pertanyaan ringan namun personal. Apa warna favoritmu? Apa mimpi masa kecilmu? Alia membalas dengan malu-malu, lewat sobekan kertas yang ia sembunyikan di sela-sela halaman. Surat menyurat diam-diam itu menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia, dunia istana dan dunia pelayan. Dua dunia yang semestinya tak pernah bersinggungan lebih dari sekadar perintah dan ketaatan. Namun, istana bukan tempat untuk perasaan. Desas-desus mulai beredar di antara para pelayan. Dia mulai melirik gadis Indonesia itu, bisik mereka. Beberapa iri, beberapa sinis. Kepala pelayan memperingatkan Alia agar menjaga jarak. Kau hanya seorang tamu sementara. Jangan berani bermimpi terlalu tinggi, katanya tajam. Kata-kata itu menusuk, membuat Alia ingin lari ke tempat di mana ia bisa menghapus wajah Emir dari hatinya. Tapi bagaimana mungkin melupakan tatapan yang membuat dinding pertahanannya runtuh tanpa suara? Malam itu, Alia menatap cermin kecil pemberian ibunya. Ia melihat wajahnya sendiri, pucat, lelah, namun untuk pertama kalinya, ada cahaya samar di sana. Bukan karena kecantikan, tapi karena seseorang telah membuatnya merasa hidup kembali. Tapi ia tahu, perasaan ini bukan sekadar mimpi. Tatapan itu nyata. Dan kenyataan, seringkali, jauh lebih rumit daripada dongeng manapun. Hari itu Riyadh berubah warna. Awan kelabu menggantung di langit gurun, seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu akan datang. Para pelayan terlihat gelisah, angin mulai mengangkat butiran pasir dari jalan-jalan, dan suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan. Alia yang baru saja menyelesaikan tugas di dapur mendongak, firasatnya tak enak. Namun sebelum ia sempat bertanya kepada siapapun, seorang ajudan istana datang dan berkata, Emir memintamu bersiap. Ia ingin kau ikut dengannya keluar kota. Alia terpaku. Mengapa ia? Untuk apa diajak keluar kota di tengah cuaca seperti ini? Tapi mulutnya tak sanggup menolak. Dalam diam ia mengganti pakaian kerjanya dengan gamis sederhana, lalu menaiki mobil SUV hitam yang telah disiapkan. Emir telah menunggu di dalam, mengenakan jubah abu-abu dan syal melilit leher. Kita hanya akan sebentar, katanya, senyumnya tenang meski langit tak memberi jaminan yang sama. Alia hanya mengangguk, tak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah segalanya. Mobil melaju menuju arah utara, meninggalkan hiruk-pikuk kota dan memasuki padang pasir yang luas dan lengang. Di tengah perjalanan, badai pasir mulai mengejar. Angin menderu, debu menari liar seperti bayangan maut. Supir memperingatkan, namun Emir tak tampak cemas. Ia meminta mobil berhenti di sebuah bukit pasir yang sepi. Kita akan menunggu badai reda di sini, katanya, lalu turun dan membuka pintu untuk Alia. Gadis itu ragu, namun mengikuti. Mereka berdiri di tengah bentangan gurun yang mulai diselimuti kabut pasir. Mata Alia perih, wajahnya tertutup syal tipis. Emir kemudian mengambil sesuatu dari balik jubahnya, sebuah kotak kecil berwarna zamrud. Alia, katanya, suaranya kalah oleh deru angin, namun tetap terdengar jelas di telinga Alia. Aku tak pernah mengira akan jatuh hati pada seorang perempuan dari dunia yang jauh berbeda. Tapi kau telah menyentuh jiwaku lebih dari siapapun di istana ini. Alia mematung. Kepalanya menoleh pelan ke arah Emir, matanya membelalak. Emir membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah cincin emas putih berhias permata langka yang memantulkan sinar matahari dari balik debu. Aku tahu dunia akan mencibir, keluargaku akan murka, dan seluruh Arab mungkin menganggap ini gila. Tapi aku ingin melangkah bersamamu, bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai dua jiwa yang setara. Maukah kau menikah denganku? Hati Alia meledak dalam sunyi. Tubuhnya gemetar, bukan karena badai, tapi karena rasa yang tak bisa ditampung oleh kata.
Seluruh luka masa lalunya, penghinaan, kelaparan, kesepian, seakan luluh dalam sekejap. Tapi sekaligus, ia dihantui oleh ketakutan. Dunia luar, keluarga Emir, bahkan bangsanya sendiri bisa mencibir dan menuding. Aku hanya gadis biasa. Aku tidak pantas mendampingi seorang sultan, bisiknya lirih. Emir menatapnya dalam-dalam. Yang mulia bukan gelar, tapi hati. Dan hatimu lebih mulia dari siapapun yang pernah aku kenal. Angin makin kencang, namun mereka berdiri kokoh di tengah gurun seperti dua titik cahaya di dunia yang berdebu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Alia mengangguk pelan, air mata membasahi pipinya. Emir tersenyum, lalu menyematkan cincin itu di jari manis Alia, di tengah badai pasir yang menjadi saksi bisu janji cinta dua dunia. Saat mereka kembali ke mobil, badai mulai mereda perlahan. Di balik kaca, Alia menggenggam tangan Emir untuk pertama kalinya. Hening tercipta, bukan karena ketakutan, tapi karena keduanya tahu, badai sebenarnya belum benar-benar berlalu. Yang akan datang jauh lebih dahsyat, bukan dari langit, tapi dari manusia dan aturan yang akan menantang keberanian cinta mereka. Berita itu menyebar lebih cepat dari badai gurun. Dalam hitungan hari, nama Alia muncul di berita-berita lokal dan mancanegara. Sultan termuda Arab Saudi lamar mantan PRT asal Indonesia, demikian tajuk utama yang memancing kontroversi. Jazirah Arab bergolak. Kalangan bangsawan mengernyit, para ulama terbelah, dan masyarakat awam terperangah. Tak pernah dalam sejarah kekuasaan Istana Riyadh seorang calon pewaris tahta memilih perempuan dari latar belakang rakyat jelata, apalagi pekerja migran. Keluarga kerajaan langsung mengadakan pertemuan darurat. Kakak tertua Emir, Pangeran Khalid, meledak dalam amarah. Ini penghinaan terhadap darah kami. Apakah Emir sudah gila? Sementara sang ratu ibu hanya menunduk lesu, hatinya dilanda perang batin. Ia mengenal Alia sebagai gadis lembut dan jujur, namun tak mudah menerima kenyataan bahwa anak kesayangannya memilih jalan di luar garis keturunan bangsawan. Dia bukan salah, bisiknya suatu malam. Tapi dunia ini tak pernah adil bagi orang yang melawan garis takdir. Namun Emir Faisal bergeming. Ia mempersiapkan pernikahan dengan tangan sendiri, menolak protokol kerajaan yang mewah dan berlebihan. Aku tak ingin kemewahan menelan makna dari penyatuan ini, ucapnya saat ditanya oleh penasihat istana. Ia menyewa sebuah oasis pribadi di pinggir Rub Al-Hali, gurun paling sunyi di Jazirah, untuk menjadi tempat ijab kabul. Undangan disebarkan terbatas, hanya keluarga dekat, beberapa sahabat terpercaya, dan satu utusan dari KBRI Riyadh yang datang sebagai saksi kehormatan. Alia, di sisi lain, menjalani hari-hari penuh tekanan. Komentar jahat mengalir deras di media sosial, perempuan itu cuma cari status. Cinta? Hanya topeng untuk ambisi. Bahkan sesama TKW pun terbelah, ada yang mendukung, ada yang mencibir. Ia menangis diam-diam setiap malam, namun tekad di hatinya tak surut. Ia mencintai Faisal bukan karena mahkota, tapi karena pria itu memberinya martabat saat semua orang memandangnya rendah. Hari pernikahan pun tiba. Di bawah langit senja, Alia berjalan perlahan menuju altar kecil dari kayu zaitun yang dihiasi bunga gurun. Ia mengenakan gaun putih sederhana, dengan selendang batik dari ibunya yang dikirimkan langsung dari kampung. Musik lembut mengalun, dan semua tamu terdiam saat Emir memandangnya dengan tatapan tak lepas sedetik pun. Mata mereka bertemu, dan di sana, ada ribuan kata yang tak terucap, namun sepenuhnya dimengerti oleh hati masing-masing. Ijab kabul berlangsung hikmat. Imam tua dari Mekah memimpin doa dengan suara bergetar. Saat kata, sah, diucapkan, tangis haru meledak dari beberapa tamu, termasuk Duta Besar Indonesia yang tak mampu menahan air mata. Alia dan Emir berpelukan pelan, tak peduli pada lensa kamera, pada bisik-bisik di belakang, atau pada dunia yang menonton mereka dengan curiga dan heran. Di tengah gurun yang tandus, cinta mereka tumbuh seperti pohon akasia, liar, keras, namun tak bisa dicabut. Namun pernikahan itu bukan akhir, melainkan awal dari tantangan yang lebih berat. Saat mereka kembali ke Istana Riyadh sebagai pasangan sah, barisan oposisi telah menunggu. Banyak yang bertekad menjatuhkan Emir dari posisi putra mahkota karena keputusan gila itu. Alia, kini bergelar putri, harus belajar menavigasi politik istana yang penuh jebakan. Tapi satu hal pasti, ia tak sendiri. Di sampingnya berdiri lelaki yang bersedia mempertaruhkan segalanya, hanya untuk satu kata yang sederhana namun tak ternilai, cinta. Istana Riyadh yang megah kini menyimpan bara dalam senyap. Setelah pernikahan yang mengguncang Jazirah,
kehidupan Alia berubah drastis. Ia bukan lagi pembantu yang membersihkan lantai dan memasak untuk tamu, kini ia menjadi istri seorang pangeran, mengenakan abaya sutra, berdiri di sisi sang emir dalam pertemuan resmi. Namun kemewahan itu seperti dinding dingin yang mengurung hatinya. Tatapan para bangsawan menusuk, senyum yang mereka lemparkan hanyalah topeng dari penghinaan yang disembunyikan rapi. Faisal tetap setia. Ia berusaha menjembatani dunia Alia yang sederhana dengan lingkungan kerajaan yang penuh aturan dan tradisi usang. Tapi tekanan politik tak bisa ia hentikan. Dewan Syuro mulai mempertanyakan posisinya sebagai pewaris tahta. Mereka menganggap pernikahannya telah mencoreng garis keturunan suci, dan diam-diam mulai mengatur rencana untuk menggulingkannya secara perlahan. Alia mendengar bisik-bisik itu. Di lorong, di taman, di meja makan kerajaan, semua menyebut namanya sebagai biang kehancuran. Suatu malam, saat angin musim dingin menyusup lewat jendela ukiran, Alia duduk sendirian di perpustakaan tua istana. Di sana ia menemukan sebuah kotak kecil berdebu di balik rak kitab warisan raja-raja terdahulu. Rasa penasaran membimbing jemarinya membuka kotak itu, dan di dalamnya, ia menemukan surat-surat tua dalam bahasa Melayu kuno dan aksara Arab gundul. Di salah satu lembaran rapuh itu tertulis nama yang membuat darahnya membeku. Syarifah Aisyah binti Zainal, Jeddah, 1893. Nama itu identik dengan kisah turun-temurun dari keluarganya di Banyuwangi. Keesokan harinya, Alia membawa surat itu ke Duta Besar Indonesia yang langsung memanggil tim ahli sejarah dan genealogi. Penelusuran pun dimulai. Hasilnya mengejutkan semua pihak. Alia ternyata adalah keturunan jauh dari perempuan bangsawan Arab Hadramaut yang dahulu menikah dengan seorang ulama Nusantara dan menetap di Jawa Timur. Silsilah itu terputus akibat penjajahan dan migrasi besar-besaran. Tapi darah bangsawan Arab ternyata mengalir dalam dirinya, dan tidak sembarang garis, melainkan dari keluarga Syarif yang dahulu berkuasa di wilayah Hijaz. Berita itu sampai ke telinga para penentang emir. Sebagian mulai gemetar, sebagian lagi menolak mempercayainya. Tapi Dewan Ulama tertinggi meminta audit independen dan verifikasi ulang dokumen. Ketika semua fakta terbukti otentik, situasi berubah drastis. Alia bukan hanya seorang mantan pembantu, dia adalah cucu dari darah biru yang pernah bersemayam di Tanah Suci, garis yang dihormati dan tak bisa diabaikan begitu saja. Dunia politik istana gemetar oleh ironi nasib yang tak terduga. Emir memandang Alia malam itu dengan mata berkaca-kaca. Kau pikir aku mencintaimu karena statusmu yang kini terungkap? Tidak, justru karena dulu kau tak memiliki apapun, tapi kau berdiri tegak seperti gunung. Alia tersenyum getir, ternyata Tuhan punya cara sendiri untuk menegakkan harga diri seorang perempuan, bahkan ketika dunia mencoba menekannya berkali-kali. Namun kedamaian yang mulai tumbuh itu belum berarti akhir dari ujian. Kabar tentang garis keturunan Alia menyebar hingga ke negeri-negeri Teluk, memancing perhatian politik regional. Sekutu-sekutu lama kerajaan mulai mempertanyakan stabilitas suksesi. Beberapa bahkan mencium ancaman baru, bukan hanya dari dalam istana, tapi dari garis darah yang kembali menuntut takdirnya. Alia kini tidak hanya menjadi simbol cinta yang menembus batas sosial, tapi juga simbol kebangkitan identitas yang lama terkubur. Takdirnya mulai terkuak, bukan sebagai pelengkap emir, melainkan sebagai pewaris warisan yang terlupakan. Dan di balik senyum tabahnya, ia tahu, gelombang yang lebih besar sedang menuju istana. Sebuah babak sejarah akan dimulai, dan ia berada tepat di pusatnya. Kabut pagi belum sepenuhnya sirna ketika Istana Riyadh diguncang kabar mengejutkan. Salah satu surat silsilah Alia yang menjadi bukti garis keturunannya hilang dari ruang arsip negara. Tak hanya hilang, dokumen itu diganti dengan salinan palsu yang mencoret nama Syarifah Aisyah dari garis nasab. Para penjaga mengaku tak melihat siapapun keluar masuk ruangan sejak malam sebelumnya. Namun Emir tahu, ini bukan ulah maling biasa, ini sabotase yang terencana. Faisal murka, tapi juga terluka. Ia tahu, semakin kuat posisi Alia di mata publik, semakin besar ancaman bagi mereka yang ingin menjatuhkannya. Di balik sorot kamera yang merekam aktivitas mereka sebagai pasangan kerajaan, telah tumbuh akar konspirasi yang tak kasat mata. Ia memanggil kepala intelijen istana secara pribadi dan memerintahkan penyelidikan rahasia. Sementara itu, media asing mulai berspekulasi, apakah garis keturunan Alia hanya mitos politik buatan emir? Alia merasa jiwanya dikoyak. Ia baru saja mulai berdamai dengan masa lalu, mencoba mengangkat kepalanya di tengah samudera istana yang dingin. Tapi kini, siapapun bisa berkata bahwa ia pendusta. Ia berjalan menyusuri lorong batu yang sunyi, tempat para ratu dahulu melahirkan generasi penerus. Di sana ia bersimpuh, menangis tanpa suara. Dalam tangis itu,
Muncul bayang wajah ibunya di kampung, wanita renta yang dulu berkata, "Jangan pernah malu lahir dari lumpur, karena bunga terindah pun bisa tumbuh di tanah yang kotor." Namun istana tak pernah memberi waktu untuk berduka. Pangeran Khalid, yang sejak awal memusuhi Emir, mendadak tampil ke publik sebagai calon kuat pengganti tahta. Ia menyuarakan perlunya kembali ke tradisi murni dan menyebut pernikahan Faisal sebagai kesalahan fatal. Dukungan dari para petinggi konservatif mulai mengalir ke arahnya. Beberapa wilayah provinsi bahkan secara terbuka menolak mengakui Alia sebagai bagian sah dari keluarga kerajaan. Dalam tekanan yang menggila, muncul secercah harapan. Seorang sejarawan tua dari Hadramaut mengirim kabar bahwa ia memiliki salinan asli silsilah keluarga Zainal yang tersimpan rapi di manuskrip langka. Surat itu ditulis dengan tangan oleh ulama besar abad ke-19 dan ditandatangani dengan cap lilin resmi. Namun untuk mengambilnya, Alia harus pergi sendiri ke wilayah yang kini dijaga ketat oleh milisi bersenjata dan tak bersahabat terhadap keluarga kerajaan Saudi. Emir melarang. "Terlalu berbahaya, aku tidak akan membiarkanmu ke sana." Tapi Alia menatapnya dengan sorot tak tergoyahkan. "Jika aku hanya duduk di balik dinding emas menunggu takdir, maka aku tak lebih dari boneka politik. Ini bukan soal siapa aku, tapi siapa yang mencoba menghapus kebenaran." Dengan restu setengah hati, ia berangkat malam itu, menyamar sebagai peziarah dan hanya ditemani seorang sopir tua yang pernah menjadi pelindung keluarga ulama di masa lalu. Di tengah perjalanan yang panjang dan berdebu, Alia kembali merenung tentang arti semua ini. Dulu ia hanya ingin hidup tenang, bekerja, lalu pulang membawa bekal untuk ibunya. Tapi kini dunia membebaninya dengan sejarah, nama besar, dan intrik yang tak pernah ia minta. Namun di dalam dada yang dulu sering ditundukkan, tumbuh bara yang mulai menyala. Bara yang menuntut kebenaran, walau harus menantang badai kekuasaan itu sendiri. Perjalanan itu belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas, warisan yang hendak dirampas dari tangannya bukan hanya silsilah, tapi hak seorang perempuan untuk diakui, untuk dihormati, dan untuk berdiri setara, bukan karena siapa yang dulu melahirkannya, tapi karena bagaimana ia memilih untuk hidup. Dan di cakrawala yang jauh, matahari mulai naik pelan, menyinari langkahnya yang terus maju menuju takdir. Alia baru saja kembali ke istana setelah menempuh perjalanan melelahkan ke Hadramaut. Di tangannya, manuskrip kuno bertuliskan silsilah keluarganya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa darah mulia memang mengalir dalam dirinya. Namun sebelum sempat menyerahkannya secara resmi kepada Dewan Ulama, ia dihadang oleh sosok yang selama ini memilih diam namun menyimpan bara di balik senyumnya, Ratu Salma, ibu kandung Emir Faisal. Di balik gaun hitam berhias permata zamrud, Ratu Salma berdiri di ruang musyawarah istana dengan sikap agung. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Tapi dari matanya terpancar dingin yang menusuk. "Kau pikir dengan secari kertas usang bisa membuktikan dirimu layak berdiri di sisi anakku?" katanya pelan namun mengandung racun. Alia terdiam, mencoba menahan gejolak hati, namun tubuhnya gemetar oleh kekuatan kata-kata yang disampaikan bagai sembilu. Ratu Salma tidak sekadar menyindir. Ia mulai menyebarkan pengaruhnya di kalangan para bangsawan wanita, merongrong reputasi Alia secara halus. Ia menaburkan keraguan, menyebutkan bahwa dokumen silsilah itu bisa saja hasil manipulasi demi kepentingan politik. Bahkan secara tersirat, ia menuduh Alia menggunakan ilmu hitam untuk memikat Emir. Di negerinya, perempuan menari dengan roh hutan. "Siapa tahu dia membawa kutukan dalam darahnya," bisiknya kepada salah satu sepupu istana. Faisal mulai merasakan tekanan dari dalam keluarganya sendiri. Ibunya, yang selama ini dihormatinya tanpa syarat, mulai menunjukkan wajah asli yang selama ini tersembunyi di balik wibawa. Ia tak berani memarahi sang ratu secara langsung, tapi hatinya teriris. Di satu sisi ada darah yang membesarkannya, di sisi lain ada cinta yang ia perjuangkan dengan seluruh keberanian. Ia merasa terjebak dalam pertempuran yang bahkan tak menggunakan senjata, melainkan bisikan dan bayang-bayang. Alia, meskipun terpukul, menolak mundur. Ia mulai mengatur pertemuan diam-diam dengan para istri duta besar dan perwakilan perempuan dari negara-negara sahabat. Di hadapan mereka, ia menunjukkan dokumen asli dari Hadramaut, lengkap dengan stempel para ulama terkemuka. Mereka terkejut, lalu mulai berdiri di belakangnya. Satu demi satu suara dukungan mulai mengalir dari luar tembok istana, sebuah kekuatan baru yang tak bisa dihentikan hanya oleh kata-kata Ratu Salma. Tapi ancaman tidak berhenti. Suatu malam, saat Alia sedang berdoa di ruang pribadinya, seekor ular berbisa ditemukan melingkar di bawah sajadahnya. Pengawal istana segera menangkapnya, namun mereka tak bisa menjelaskan bagaimana reptil itu bisa masuk ke ruangan yang dijaga ketat. Alia hanya menatap langit-langit,
Bulir air mata menetes diam-diam, bukan karena ketakutan, tapi karena sadar bahwa kini nyawanya sendiri mulai jadi target. Ratu Salma tak pernah mengakui keterlibatannya, namun seluruh istana tahu pesan apa yang ingin ia sampaikan. Jika kau tidak tahu tempatmu, maka tempat itu akan ditentukan untukmu. Kalimat itu diucapkannya dengan manis di sebuah jamuan makan, saat para tamu asing menyangka ia sedang bercanda. Tapi Alia tahu, itu bukan lelucon. Itu adalah peringatan, dan sekaligus tantangan. Di dalam hatinya, Alia berikrar, dia tidak akan lari. Ia sudah menempuh terlalu jauh, menanggung terlalu banyak luka, untuk menyerah di hadapan seorang wanita yang hidup dalam sangkar emas dan membangun kekuasaannya dari ketakutan. Jika ular bisa menyelinap ke istana, maka dia akan menjadi elang yang mengawasi dari atas, siap mencengkeram balik. Pertempuran belum selesai, dan ia tidak akan kalah hanya karena satu lidah yang mematuk dari balik senyum. Pagi itu langit Riyadh berwarna abu-abu. Awan menggantung berat di atas mahkamah diraja, bangunan tua dengan pilar-pilar menjulang yang menjadi saksi bisu berbagai krisis dinasti. Di ruang persidangan yang agung namun dingin, para hakim agung, ulama besar, dan anggota Dewan Kesultanan duduk dalam barisan berjubah putih dan emas. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Arab Saudi, seorang perempuan dari kalangan pekerja asing, yang kini bergelar putri, akan menghadapi sidang terbuka mengenai status sah garis keturunannya dan tuduhan konspirasi terhadap keluarga kerajaan. Alia melangkah masuk dengan langkah tenang, mengenakan abaya biru tua berhias benang emas hadrami. Matanya tak goyah, meski sorot para petinggi terasa seperti pisau menelanjangi setiap sisi dirinya. Di tangannya tergenggam erat dokumen kuno dari Hadramaut. Di belakangnya duduk Emir Faisal, tak berkata sepatah pun, namun tatapannya penuh keteguhan. Di barisan lain, duduk Ratu Salma, wajahnya datar, jari-jarinya mengetuk-ngetuk kursi seperti sedang menghitung detik menuju kehancuran lawannya. Hakim ketua membuka sidang dengan doa panjang, lalu pertanyaan-pertanyaan mulai bergulir. Ada yang mempertanyakan keaslian dokumen, ada yang mencurigai maksud kedatangan sejarawan tua yang membawa bukti itu. Beberapa dengan lantang menuduh Alia merekayasa sejarah untuk menguasai kekayaan kerajaan. Namun setiap kali tuduhan itu dilemparkan, Alia menjawab dengan tenang, mengutip tanggal, nama leluhur, dan catatan yang tertulis dalam naskah kuno. Tak satu pun terbantahkan. Saat saksi terakhir dipanggil, suasana ruangan menegang. Seorang ulama sepuh dari Mekah naik ke mimbar. Suaranya berat namun jernih. Ia bersaksi bahwa nama Syarifah Aisyah, Ibu Alia, memang tercatat dalam silsilah keluarga Zainal yang pernah disimpan di Madinah sebelum dihancurkan dalam kerusuhan 40 tahun silam. Jika hari ini kita menolak darah yang sah karena datang dari rahim yang sederhana, maka bukan hanya keadilan yang kita hianati, tapi Allah sendiri, katanya, membuat seluruh ruangan terdiam. Ratu Salma menggertakkan gigi. Ia meminta bicara di hadapan dewan. Dengan tutur lembut namun menusuk, ia menyebut bahwa walau darah Alia mulia, karakternya belum tentu pantas menjadi panutan bangsa. Mahkota bukan hanya soal silsilah, tapi keturunan yang dibesarkan dalam martabat. Dapatkah kalian membayangkan seorang ratu yang dulu pelayan, menjadi wajah perempuan bangsa ini? Kalimatnya tajam, dan sebagian hadirin tampak bimbang. Alia berdiri. Dengan suara nyaris pecah, ia berkata, "Saya mungkin tumbuh dari ketiadaan, tapi saya tidak pernah berkhianat. Tidak pada keluarga saya, tidak pada negeri ini, dan tidak pada kejujuran. Kalau mahkota hanya untuk mereka yang lahir dalam istana, maka singgasana tak pernah benar-benar milik rakyat. Tapi jika mahkota adalah lambang keadilan dan keberanian, maka hari ini saya berdiri di sini sebagai perempuan yang layak diperhitungkan." Beberapa anggota dewan tampak mengusap mata. Hakim mengangguk perlahan. Hari ini, Mahkamah Diraja memutuskan bahwa Putri Alia binti Aisyah adalah keturunan sah dari keluarga Zainal, dan pernikahannya dengan Emir Faisal tidak melanggar hukum kerajaan. Tepuk tangan pecah dari para pendukung. Alia menunduk dalam-dalam, air mata mengalir di pipinya. Tapi itu bukan air mata kekalahan, melainkan kelegaan setelah menanggung luka terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya, keadilan turun bukan dari langit, melainkan dari hati manusia yang masih mampu mendengar suara kebenaran. Setelah segala badai dan fitnah berlalu, istana pasir itu menjadi sunyi dalam kemewahan. Alia resmi bergelar Ratu Zahra Al-Faisaliyah, dicintai rakyat dan dihormati oleh bangsa-bangsa tetangga. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bagian hati yang tak kunjung tenang. Ia sering berdiri di balkon tertinggi istana, menatap cakrawala padang pasir yang membentang seperti lautan emas, namun yang terbayang selalu sungai kecil di belakang rumah neneknya di Kediri,
Tempat ia dulu mencuci baju sambil menyanyikan tembang Jawa yang kini hanya hidup dalam ingatannya. Faisal memahami sepenuhnya. Ia tahu, cinta sejati tak memenjarakan, melainkan membebaskan. Maka ketika Alia berkata dengan suara lirih bahwa ia ingin pulang, bukan karena lelah, tapi karena rindu akar, Faisal hanya menggenggam tangannya erat. Kembalilah, wahai pelita hidupku. Bawalah cahaya ini ke tempat kelahiranmu. Sebab takdirmu bukan hanya jadi permaisuri di istana, tapi ibu bagi bangsamu sendiri, ucapnya. Kalimat itu menetes seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Kepergiannya dari Riyadh bukanlah pengasingan, tapi sebuah arak-arakan kemenangan. Rakyat mengiringi langkahnya dari gerbang istana dengan bunga dan doa. Di bandara, ia memeluk pelayan-pelayan yang dulu menatapnya rendah, kini menangis memohon restu. Bahkan Ratu Salma, dengan kebesaran yang terlambat, datang mengaturkan permintaan maaf dalam diam, menyerahkan seuntai kalung zamrud warisan leluhur yang dulu ia simpan mati-matian dari tangan Alia. Sesampainya di Kediri, desa kecil itu seperti disulap oleh kabar kepulangan anak bungsu yang kini menjadi legenda hidup. Rumah tua peninggalan ibunya tetap berdiri, meski banyak gentengnya sudah rapuh. Alia tak mengubahnya. Ia hanya menambahkan perpustakaan kecil di ruang tamu, tempat ia meletakkan manuskrip silsilah, foto almarhum ibunya, dan potret pernikahannya dengan Faisal. Ia ingin tempat itu menjadi ruang belajar, tempat perempuan-perempuan desa tahu bahwa kemiskinan bukan akhir, melainkan pangkal perubahan. Hari-harinya dihabiskan mendatangi panti, mengajari anak-anak yatim menulis dan membaca. Ia juga membiayai anak-anak petani agar bisa sekolah sampai ke universitas. Meski banyak yang ingin ia kembali ke Istana Riyadh, Alia tetap memilih tinggal di Kediri. Negeriku ini lebih membutuhkan cinta daripada mahkota, katanya pada jurnalis yang datang dari berbagai negara, mencoba memahami mengapa seorang ratu memilih hidup di tanah kelahiran yang penuh debu. Tahun-tahun berlalu. Nama Alia tak pudar. Justru makin harum, menembus batas negeri. Di Riyadh, nama sekolah dan rumah sakit diabadikan atas namanya. Di Jakarta, ia diundang sebagai pembicara kehormatan tentang kesetaraan perempuan dan diplomasi budaya. Tapi ia tetap menolak tinggal di tempat megah. Setiap malam, ia duduk di bel bambu, menyeduh teh poci, memandangi bintang yang sama yang dulu ia lihat dari jendela asrama TKW di Dammam. Satu malam, Faisal datang diam-diam, tanpa pengawal, hanya mengenakan gamis sederhana. Ia duduk di samping Alia, tanpa kata. Mereka memandangi sawah yang tertidur, angin meniupkan aroma tanah basah. Aku rindu suara adzan dari surau kecil ini, kata Faisal pelan. Alia tersenyum. Mereka tidak lagi membicarakan mahkota, kekuasaan, atau sejarah. Hanya tentang senja, dan anak-anak kecil yang berlarian mengejar jangkrik di pematang. Di bawah langit Kediri, mahligai pasir itu menjelma menjadi rumah sejati. Bukan dari marmer atau emas, tapi dari cinta yang diuji, dikhianati, dan akhirnya dibenarkan oleh waktu. Alia bukan sekadar mantan TKW yang dinikahi Sultan. Ia adalah bukti bahwa luka, ketika dijaga dengan iman dan keberanian, bisa berubah menjadi takdir yang bersinar lebih terang dari mahkota.